ini benar-benar hasil kerja kerasnya sendiri, dibantu oleh rekan-rekannya sesama musisi. Jadi soal biaya produksi, karena sesama musisi, Mayang jelas mendapat harga persahabatan. Yang penting adalah itu tadi gitu. Album ini adalah perjuangan dan persahabatan, di mana aku memiliki banyak teman di industri yang sama, dan rasa-rasanya dari pertemanan itu beda memang ya. Pendekatan itu akan sangat beda. Kalau seumpamanya itu ya, orang lain yang akan mewakili mungkin akan jadi beda gitu. Kepercayaan Ivan yang selama 2 tahun belakangan ini menjadi kekasihnya. Hubungan mereka bahkan telah beranjak ke jenjang pertunangan. Bagaikan disambar petir, Echa yang tengah merenungi nasib sialnya kembali dihadapkan pada persoalan lain saat ia menyaksikan kemesraan Ivan dan Christina di berbagai media massa. Untuk kedua kalinya, ia merasa telah ditipu mentah-mentah oleh tunangannya itu. Bukan untuk mengganggu ketenangan Ivan dan Christina kalau akhirnya ia buka suara dan menuntut Ivan untuk bertanggung jawab dengan membantu menyelesaikan persoalan ini. Di sini saya hanya menegaskan bahwa saya kecurian barang, kecurian uang. Saya ingin pelakunya tersebut, sopir saya, untuk meminta maaf kepada saya dan dituntut secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang kedua, saya merasa dibohongi sama Ivan. Dan yang ketiga, saya tidak merasa bermasalah dengan Mbak Christina secara pribadi. Saya kagum dan saya hormat terhadap beliau. Untuk memperoleh kejelasan yang lebih lengkap tentang masalah tersebut, kami berusaha menghubungi Ivan J. Sayangnya Ivan yang kami coba temui sejak Rabu siang kemarin tidak dapat dihubungi. Handphonenya selalu tidak aktif. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Selasa kemarin, untuk kesekian kalinya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar persidangan perceraian Polo dengan istrinya Anna Katarina. Kalau biasanya Polo tidak pernah hadir di persidangan untuk mengikuti jalannya proses perceraian, hari itu bersama pengacaranya, Polo duduk di hadapan majelis hakim. Dengan serius ia mengikuti proses persidangan yang kali itu menghadirkan para saksi. Berbeda dengan Polo, Anna Katarina justru tidak tampak di ruang sidang. Ditemui usai persidangan, Polo yang terlihat kian pasrah mengungkapkan perasaannya. Saya mendapatkan izin dari Kalapas atas permintaan Ketua Pengadilan guna menghadiri proses persidangan saya. Dan jalannya persidangan ya biasa-biasa aja, yang pasti intinya saya berharap sebagai landasan bahwa apapun yang Tuhan sudah persatukan itu tidak akan pernah bisa dipisahkan kecuali maut. Itu intinya, jadi apapun hal ya, saya berharap untuk bisa tetap bersatu demi si buah hati, si Junior. Meski persidangan terus berjalan, Polo tetap pada pendiriannya. Sekuat tenaga ia akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Mengenai gugatan cerai sang istri yang mengaku tidak tahan lagi hidup bersamanya, Polo menganggapnya sebagai emosi sesaat saja. Sebetulnya kalau dalam pengertian pertengkaran yang seperti yang sekarang ini menjadi bagian dari gugatannya itu ya, aku kalau berantem, kalau dia udah marah aku mending diem. Aku penakut aku, Mbak, ya. Takut ditinggalin. Untuk keutuhan rumah tangganya, ia bersedia melakukan apa saja yang diharapkan oleh Anna Katarina. Kasihan si Nonoy, jangan cuma sekedar karena nurutin ego dan emosi kita sebagai manusia, ya kan. Wong Tuhan saja mengampuni kok, ya kan. Kalaupun toh ini sifatnya karena banyaknya cacat yang saya buat, banyaknya kesalahan yang saya buat, ya kan. Saya kan udah bilang ya, kalau untuk kamu nih, kalau bisa aku wujudin apa cara untuk minta maaf ya, saya akan lakukan apa. Nih ya. Ini ungkapan tulus Polo untuk sang istri yang tidak dapat ditemuinya hari itu. Nah, ngapain sih mesti pusing-pusing, kita harus cerai, ya kan. Lebih bagus kita menambal perahu yang bocor, ya kan, tetap dengan satu nakoda untuk kita bisa sampai di tujuan kita, ketimbang mencoba menggunakan nakoda yang lain, belum tentu mantap loh.
Rabu kemarin, giliran Ferry Irawan yang menghadapi meja hijau untuk mengikuti proses persidangan kasus penggelapan uang yang melibatkan dirinya. Pada persidangan hari itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendengar eksepsi Ferry Irawan dan kuasa hukumnya yang memohon agar Majelis Hakim menolak dakwaan jaksa dan membatalkannya demi hukum. Namun Majelis Hakim menolak eksepsi Ferry Irawan, dengan kata lain Ferry pun tetap berstatus sebagai terdakwa dan tetap diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim. Eksepsi jelas tidak bisa diterima lagi, kita tidak mungkin mengajukan eksepsi lagi dan kita akan melanjutkan persidangan tentu dengan persiapan lainnya yang diperlukan untuk persidangan berikutnya. Mengenai penangguhan penahanan yang diharapkan Ferry Irawan, Majelis Hakim belum mengabulkannya. Ferry yang sempat pingsan beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum mendapat izin untuk menjalani pengobatan di luar LP Cipinang. Ferry itu sakitnya namanya distonia dan itu terjadi pada minggu lalu. Itu Ferry itu sempat tidak sadarkan diri dalam beberapa saat akibat adanya pemikiran-pemikiran yang terlalu berat dan terlalu capek. Rencananya pada persidangan minggu depan, pihak jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi. Sarwana dikabarkan batal menikah. Hubungan asmaranya dengan Menur yang selalu putus sambung akhirnya harus kandas di tengah jalan. Kebahagiaan Sarwana dan Menur sebagai sepasang kekasih berakhir pahit di penghujung tahun 2004 lalu. Untuk kedua kalinya, pasangan yang sempat menikmati masa-masa indah itu harus mengalami pahitnya putus cinta. Entah apa yang membuat hubungan kasih mereka tidak bisa berakhir manis. Padahal kabar yang beredar, keduanya sempat merencanakan untuk bersanding di pelaminan. Ya udah kalau dibilang putus-putuslah. Begini ya, orang menikah tuh cerai ya apalagi pacaran ya udah nggak usah dibahas. Kalau udah putus. Kabar yang beredar berakhirnya jalinan cinta Sarwana dan Menur disebabkan karena kehadiran pihak ketiga. Sarwana dikabarkan telah menjalin cinta yang lain dengan Putri Indonesia 2004 Artika Sari Dewi. Namun kabar tersebut dibantahnya. Ya Allah, tanya teman-teman gue itu setiap hari sama dia, pernah nggak sih dia? Gue dekat sama siapa dia, mereka tahu. Jangan lu kasihan, lu Putri Indonesia kasihan. Aduh, mendapatkan saya, musibah dia. Jadi kalau bukan karena orang ketiga, apa dong yang membuat kalian sepakat untuk berpisah? Itu kan akhirnya akan ketemu juga, seringnya kita bersama kan akan ketemu tuh hal-hal yang nggak cocok. Jadi kalau dipaksa-paksain terus sampai 2 kali terus nyambung kayak gitu nggak cocok lagi, ya udah. Dah. Berakhir sudah kerja keras Mayang Sari dalam mempersiapkan album terbarunya. Rabu kemarin, hasil kerja keras Mayang Sari untuk memenuhi kerinduan para penggemarnya akan suara dan lagu-lagu khas Mayang mulai diluncurkan ke pasaran. Album bertajuk Mayang itu merupakan album rekaman produksi pertamanya. Namun sayang di hari bahagianya itu, tetap saja Mayang Sari tidak bisa lepas dari gangguan gosip. Kabar yang beredar, untuk memproduksi album barunya yang berbiaya tinggi itu, Mayang mendapat sokongan dana dari seorang pengusaha yang merupakan kekasih hatinya. Gosip tersebut langsung dibantahnya. Menurut Mayang, album barunya ini benar-benar hasil kerja kerasnya sendiri, dibantu oleh rekan-rekannya sesama musisi. Jadi soal biaya produksi, karena sesama musisi, Mayang jelas mendapat harga persahabatan. Yang penting adalah itu tadi gitu. Album ini adalah perjuangan dan persahabatan, di mana aku memiliki banyak teman di industri yang sama dan rasa-rasanya dari pertemanan itu beda memang ya. Pendekatan itu akan sangat beda. Kalau seumpamanya itu ya, orang lain yang akan mewakili mungkin akan jadi beda gitu. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.